Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik teman-teman, pagi ini weekend, saya ingin sharing beberapa pertanyaan tentang Pak Fir, 1% itu worth it nggak? Oke, 1% itu kita worth it nggak dapat profit di dalam transaksi kita? Tentu pertanyaan ini banyak sekali pro cons. Ada yang bilang worth it, ada yang bilang tidak worth it. Intinya sederhana. Saya mengajarkan Anda ilmu saham, itu lebih banyak mengajarkan ilmu kehidupannya dibanding ilmu sahamnya. Kenapa? Karena ilmu sahamnya itu mudah sekali kok. Cuma dibuat-buat sulit ya, supaya kelihatan hebat, supaya kelihatan kayak Wall Streetan. Padahal biasa aja. Beli saham itu, dagang saham itu, beli sedikit rendah, jual sedikit tinggi, nggak usah jual mahal-mahal ya. Tapi yang paling penting ilmu kehidupannya. Kenapa? 1% itu adalah mental, bagaimana kita bersyukur dan bertarung di dalam pasar dan melihat probabilitas mana yang paling sering kita bisa selamat. 1% adalah mental yang kita bentuk. Akan tetapi berapa persen yang Anda dapat cuan setiap harinya bukan 1%. Ya, nggak mungkin dong. Saya juga nggak bodoh-bodoh amat mau cuan 1%. Tetapi di dalam saya sudah, dalam hati saya, dalam diri saya sudah terbentuk mental 1%. Saya jadi apabila market kasih saya 3%, pasti saya cuan, pasti saya bungkus. Apabila market kasih saya 5,6%, pasti saya jual juga. Kenapa? 1% aja saya bungkus, apalagi 5%, apalagi 10%, apalagi 15%. Jadi itu makna daripada mempelajari ilmu saham. Karena banyak sekali yang ngajarin ilmu saham sekarang hebat-hebat, tetapi apakah mereka sudah bertahan puluhan tahun di pasar saham? Belum tentu. Ya. Di pasar saham itu ukurannya 2-5 tahun. 2 tahun lagi lihat masih ada nggak orang-orang yang trading di saham itu masih hidup nggak, masih bertahan nggak. Jadi worth it bagi saya 1% itu wujud syukur kita, wujud daripada aplikasi kita dalam kehidupan sehari-hari, mensyukuri apa yang di depan mata. Tidak usah mengharapkan sesuatu yang jauh ke depan. Di depan mata 1%, kalau ada duit 1% di depan mata, ambil, syukuri, nikmati. Ya, itu saja pesan dari saya. Happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air. Sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, pagi ini saya mau membahas tentang nightmare. Apa itu nightmare? Mimpi buruk. Kita ini dalam hidup selalu ingin mimpinya yang indah-indah. Saking mimpi indah, akhirnya berhalusinasi. Kita lupa bahwa pada saat kita bangun tidur, kita mendapati kehidupan atau fakta kehidupan di luar dari apa yang menjadi ekspektasi kita. Nah itulah makanya banyak orang di luar sana suka berhalusinasi. Modal 10 juta mau untung 100 juta. Itu enggak mungkin. Nah, nightmare, mimpi buruk itu selalu ada di dalam diri saya sejak dulu saya masih muda. Saya dulu pada saat masih bujangan, saya berpikir, aduh gimana ya kalau satu saat nanti saya nggak bisa nyekolahin anak saya. Gimana ya saya nggak bisa memberi penghidupan yang layak bagi keluarga saya. Nggak punya rumah, nggak punya kendaraan, nggak punya televisi, dan lain-lain. Itu menjadi menjadi mimpi buruk dalam diri saya. Sehingga nightmare itu menjadi semacam trigger, menjadi semacam dorongan bagi saya untuk mencari sesuatu demi keluarga saya. Saya takut satu saat kalau ibu saya sakit, saya nggak sanggup beli obatnya, saya nggak sanggup bayar rumah sakitnya. Itu nightmare. Jadi waktu anak saya yang cewek terbesar, Sarah, dapat tugas dari sekolah, dia mewawancarai saya. Dia tanya, "Papi,
kakak ada tugas dari sekolah, mau wawancara papi. Oke. Dia bilang, papi, selama yang saya tahu you backgroundnya engineer, marine. Terus kenapa sekarang menjadi stock trader? Nah, saya ketawa waktu dia tanya seperti itu. Dia bilang, jangan ketawa, ini serius papi. Saya jawab, kakak mau tahu kenapa papi jadi stock trader? Apa? Tekanan hidup. Dia bingung, apa itu tekanan hidup? Ya, anak saya ini bahasa Indonesianya kurang bagus, jadi dia langsung googling, apa tekanan hidup? Gini kak, papi dulu berpikir bahwa untuk bisa sekolahin kamu di sekolah international school, papi harus punya uang banyak. Kalau hanya bekerja normal, nggak mungkin. Papi harus menjadi sesuatu, baik itu pengusaha ataupun akhirnya papi memutuskan jadi pedagang saham. Sejadi tekanan hidup itulah yang membuat papi jadi seperti ini. Papi harus belajar serius, harus belajar kuat. Kenapa? Papi anak pertama. Nggak mungkin papi minta tolong sama adik-adik. Nggak mungkin papi minta tolong atau ngemis sama saudara keluarga. Nggak mungkin. Jadi papi harus sukses. Jadi dorongan itulah ataupun tekanan hidup itulah yang saya anggap sama seperti nightmare yang mendorong saya untuk belajar serius. Nah, saya nggak tahu Anda apa nightmare Anda, apa tekanan hidup Anda. Saya nggak tahu. Harusnya Anda juga memiliki semacam dorongan ataupun nightmare seperti itu. Supaya apa? Supaya Anda sukses. Jangan pernah berharap, oh saya punya kakak kaya, saya punya adik kaya, saya punya saudara kaya, nanti saya minta tolong, saya berutang, saya ngutang. Jangan. Ya, jangan biasakan ngutang. Ya, saya nggak mau ngutang. Saya nggak mau berhutang itu nggak mau. Kalau ada yang bisa saya jual dulu. Saya nggak mau berhutang. Sama, ya. So, saya harapkan Anda juga punya nightmare ataupun tekanan hidup yang bisa menjadi self-driven ataupun pendorong Anda untuk sukses. Oke, ini kebetulan weekend. Coba ambil bolpen, kertas, tulis. Apa yang menjadi mimpi buruk Anda ke depan. Nah, dengan mimpi buruk itu, insya Allah itu bisa menjadi dorongan Anda untuk menjadi penyemangat Anda, untuk menjadi trigger Anda untuk sukses. Saya yakin Anda semua bisa. Karena saya juga dulu di posisi sama seperti Anda dan bisa keluar dari semua tekanan-tekanan hidup tersebut. Oke, sukses selalu untuk Anda. Happy cuan konsisten.